subsidi. Oke, baik saudara, Anda masih bersama kami di Ruang Demokrasi Jak TV. Kita masih terkait membahas debat yang kelima berlangsung pada malam hari ini dari Hotel Sultan Jakarta. Nah, sekarang saya ke Mas Adnan. Mas Adnan, terkait dengan apa yang disampaikan Mas Gary tadi, ada yang ingin ditanggapi? Saya sih jelas ya, kalau misalnya ini ada salah paham nih, ada salah paham, salah ngerti, dan mungkin salah data kayaknya. Oke, angkatan kerja. Iya, bukan hanya bicara soal angkatan kerja, juga soal yang lain. Misalkan bagaimana soal kita menghadapi soal masalah demografi nanti di depan. Ini sesuatu yang sifatnya nanti ke depan ya. Nah, Pak Jokowi ini menyiapkan seluruh infrastruktur supaya nanti ketika bertumbuh kita bagus. Dan tadi, harus dimulai sekarang. Iya, ketika Bang Gary ditanya soal bagaimana nih program BPN soal masalah tenaga kerja dan meningkatkan angkatan kerja. Ya, kita masih melihat normatif ya. Dan saya udah beberapa kali diskusi dengan teman-teman BPN juga di kesempatan lain. Program siap kerja itu apa bedanya sama BLK? Yang kemudian sudah ada placement, sudah ada pelatihan, sudah ada pensertifikasian di situ. Ya buat apa ada lagi yang lain? Ini kan nambah anggaran. Saya khawatir nanti ganti nama saja. Justru arahnya pengen memperbagus angkatan kerja, justru menambah beban fiskal. Dari mana anggarannya mengadakan itu? Apalagi arahnya katanya Pak Sandi pengen bikin setiap kecamatan, setiap kota lah, anggaplah setiap kota, setiap kabupaten. Itu dari mana anggaran lagi, bikin lagi ibaratnya. Oke, baik. Nah, ini yang harus dijelaskan. Oke, baik. Kita kemudian kita agak beralih sedikit terkait dengan pelaksanaan debat kelima pada malam hari ini. Ini adalah debat pamungkas. Kita tinggalkan topik-topik, tapi kita berbicara masalah kalau kandidat dari Mas Adnan sendiri akan bermain keras untuk menyampaikan visi misi atau mungkin lebih soft? Kita kalau bicara soal debat itu kan tentu ingin memaparkan, mencari kebenarannya. Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf itu cukup menampilkan objektif aja, data-data yang ada, bagaimana pencapaiannya. Saya kira udah jauh ya, udah jauh melampaui, karena yang hadir itu bukan cuma sekedar pencapaian seperti yang dituduhkan oleh kawan-kawan, tapi juga ada solusi. Ada permasalahan yang memang masih kita akui ada, tapi kita juga tahu gimana cara menghadapinya. Karena udah unggul dari awal, udah tahu, udah pengalaman, nggak cuma jadi sudah mulai percaya diri nih dari wali kota, dari gubernur ibaratnya. Dan kita sama-sama tahu lah ibaratnya hal ini bukan kaleng-kaleng istilah anak muda zaman sekarang. Jadi ini sesuatu yang sifatnya udah terang benderang, datanya ada, bisa dilihat. Saya cuma ragukan nanti jangan-jangan Pak Prabowo agak kesulitan membaca soal investasi, karena kemarin kan salah satu debat bilang yang mana unicorn yang mana, yang online itu. Kalau itu kebuka lagi, waduh, saya harap sudah ada perbaikan dalam hal ini, sehingga dalam pembahasannya sudah lebih baik. Nah, Mas Gary, kalau berbicara debat-debat sebelumnya, saya dengar bahwa Pak Prabowo diminta oleh tim sukses atau tim kampanye, Pak nggak usah nyerang, kalau bisa main santun untuk mendapatkan simpati publik. Anda setuju dengan cara-cara seperti itu? Akhirnya tidak bertarung untuk menyampaikan visi misi, tapi lebih cenderung main aman, mendapatkan simpati. Enggak, jadi emang itu strategi yang kita lakukan ya. Bagaimana kemudian menyentuh sebagian besar masyarakat ya. Jadi semua aspek disentuh ya, dari yang santun, tegas ya kan. Jadi kalau kita lihat tren kampanye kita, capres-cawapres kita itu trennya meningkat. Dari sedang terus naik ke atas. Terakhir ya sesi keempat itu menurut kita udah tumbuh terus. 01 udah kalah jauh lah itu kemarin ya. Udah mulai keringetan dia ngeliatnya gitu kan. Jadi menurut kita sih, apalagi sekarang final terakhir ya, finishing, bahwa kita akan memberikan performance yang terbaik, menunjukkan ya. Karena sebenarnya menurut kita lawan terbesar Pak Jokowi itu bukan Prabowo, tapi dirinya sendiri. Ya, karena ya itu harus mampu mengalahkan berbagai macam kelemahan yang dia miliki. Begitu kan Pak Ma'ruf ya. Ya kalau kita sih menyampaikan menyampaikan yang kita mau, Indonesia kita mau seperti apa gitu kan. Justru tapi bebannya itu visible atau enggak? Oh enggak, justru itu udah kita bahas semuanya gitu kan, bahwa yang penting kan sekarang bagaimana kita menawarkan sesuatu yang baru di antara kegagalan yang terjadi sekarang untuk kemudian memberikan Indonesia yang lebih sejahtera, adil dan makmur. Mas Adnan, kita berbicara pada saat masa-masa terakhir ini, kita selalu berbicara kemana suara undecided voters, kemana suara swing voters. Dari sejumlah lembaga survei mengatakan cenderung akan mengarah ke 02, ke kubu lawan Anda. Apa tanggapan Anda? Ya dalam tentu ya teman-teman, terutama teman-teman PKS biasanya kalau survei itu suka ragu.
Jadi kalau misalkan saya juga lihat jangan-jangan mungkin berbeda nanti hasilnya dengan yang kenyataan. Karena undecided kan undecided. Yang diungkapkan oleh survei kadang itu kecenderungan. Nah, kalau kami sih percaya dan yakin, dan kita juga melihat nuansa kebatinan kampanye ini masih mengarah kepada Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Apalagi tadi Anda habis dari GBK ya? Iya, tadi dilihat sendiri ramainya minta ampun. Terus kita bicara sesuatu yang sifatnya real. Ya jangan sampai nanti kemudian tadi yang dibilang oleh Bang Gary, sebenarnya bukan kita masalahnya, tapi justru saya berharap jangan sampai kemudian Pak Prabowo nanti menghadirkan suasana yang mencekam. Karena yang kemarin kan masa orang ketawa aja dilarang, jangan ketawa, tidak boleh. Nah, serius. Dan kita bisa lihat kalau Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf tuh ada nuansa optimisme. Nah, itu yang kita tuh, aduh jangan-jangan nih, kenapa ya Pak Prabowo nggak nampilin? Ya udah, kalau dalam posisi ini kita menganggap bahwa ya dalam hal ini yang otentik benar jadi pemimpin kita dan memang pantas dan harus untuk lanjut lagi untuk periode kedua, ya Pak Jokowi didampingi oleh Kiai Ma'ruf. Gitu. Baik, saya ke Mas Gary. Mas Gary, ada tanggapan closing statement Anda? Iya, jadi memang biasanya, memang trennya begitu. Jadi undecided voter itu yang belum memilih itu, in the end lebih cenderung kepada yang baru. Itu tren di mana-mana. Jadi bukan kemauan kita, biasanya begitu. Karena yang belum memilih itu cenderung pengen nyoba yang baru ketimbang nyoba yang sudah terbukti apapun hasilnya gitu kan, pengen nyoba yang baru. Dan ini ya kita makanya banyak berdoa di akhir ini, semoga makin banyak masyarakat yang sadar akan untuk kemudian tambah percaya diri, kan sudah ada ini ya, amunisi sejumlah ulama juga merapat ke Anda ya. Di akhir semakin banyak dukungan kepada kita semua dari berbagai macam lapisan. Insya Allah itu pertanda bahwa insya Allah kita akan memiliki presiden baru 2019 nanti. Baik, Anda akan merapat ke Hotel Sultan malam ini? Kelihatannya kalau saya kan kebetulan caleg dan ini kayak kembali lagi ke dapil, cuman nanti nonton bareng. Posisinya tetap akan memantau gimana perkembangannya. Karena kita yakin nuansa optimisme ini udah terus terbangun. Mas Gary? Ya jelas kita. Langsung ke Sultan? Ya, saya gabung dengan BPN, bareng juga ya. Baik, selamat menyaksikan debat, saudara. Kita akan langsung mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini di Hotel Sultan Jakarta, tempat pelaksanaan debat kelima calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berlangsung pada malam hari ini, dan ini merupakan debat pamungkas. Saya Ratna Dumila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat menikmati debat.